Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah. Buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema, Masya Allah, Seru, nih ada seru. 9 keutamaan atau kemuliaan bagi orang yang sholat di tepat waktu atau on time, Masya Allah. Yang lebih baik apa? In time tadi kan? Masya Allah. Yang penting jangan ngegas. Yang pertama, itu dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, badan kita jadi sehat. Yang ketiga, mendapatkan penjagaan dari malaikat. Yang keempat juga mukanya tuh katanya tampak soleh. Tapi ini bisa lihat hanya orang-orang soleh juga dan Allah dan malaikatnya. Lalu yang kelima, mendapatkan keberkahan di rumahnya. Lalu yang keenam itu Allah melembutkan hatinya. Masya Allah. Berarti kita akan masuk ke yang Tapi kan ketujuh. memang di mana-mana hati kan lembut. Emang ada hati keras. Oh iya. Yang digoreng kali. Hati ayam kali. Hati ayam. Masya Allah. Baik, selanjutnya kita akan lebih dalam lagi membahas tema kita yang Masya Allah. Berarti kita lanjut ke yang 7 nih. Ustaz Syam, Afwan nih, izin bertanya ke yang 7 nih. Nah. Apakah benar nih orang yang sholat tepat waktu itu bisa Allah jauhkan dari api neraka? Nah, kalau kita sholat kadang tepat waktu, kadang juga enggak selalu tepat waktu, itu masih bisa nggak diselamatin dari api neraka? Nah, ini mohon penjelasannya. Ustaz Lulu, Mas Mikdad, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masuk ke kemuliaan yang ketujuh bagi mereka yang senantiasa menjaga sholatnya. Maka Allah pun akan menjaga mereka daripada api neraka. Bukankah kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kami kebaikan dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan akhirat ya Allah. Namun ya Allah, kami tidak akan pernah lupa untuk meminta wa qina adzaban nar, dan jauhkan kami daripada azab neraka. Makanya guru-guru kita, ulama-ulama kita ngajarin salah satu wirid habis sholat tuh, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ini kalau wiridnya kita sendiri-sendiri nggak mungkin hafal jamaah di belakang. Tapi karena sering saya nggak pernah melihat teksnya sebelumnya, tapi saya hafal. Kenapa? Karena sering mendengar imamnya membaca. Masya Allah. Jadi salah satu keutamaan wirid bersama, wirid berjamaah adalah jamaah yang tidak hafal sebelumnya, nggak tahu mau baca apa setelah sholat, alhamdulillah bisa ikut. Ternyata salah satu yang dibaca, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma. Jadi kalau ada yang zikir berjamaah, bagi kami alhamdulillah itu sangat baik. Tapi kalau ada zikir sendiri-sendiri, mungkin kita berbaik sangka saja, mungkin sudah pro player, udah hafal semua, mungkin lebih panjang bacaannya, tidak mau mengganggu yang lainnya. Subhanallah. Namun sangat utama ketika kita mengajarkan atau memberitahukan kepada orang lain, ya Allah jauhkan aku daripada api neraka, jauhkan aku daripada api neraka, jauhkan aku daripada api neraka. Maka kemuliaan orang yang menjaga sholat 5 waktunya, utamanya yang on time tadi, maka mereka ikut imam. Lalu ketika imam tersebut membaca Allahumma ajirna minan nar, mereka juga jamaahnya tidak langsung berdiri, mereka ikut berdoa itu, Allahumma ajirna minan nar. Barulah setelah itu disambung, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Baru sambung subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Lalu banyak lagi wirid-wirid yang lainnya. Dan ini didapatkan kalau orang sholatnya tepat waktu alias berjamaah. Kenapa? Mendengarkan bacaan imam. Kalau sholat sendiri bisa insya Allah. Maka amalkan daripada doa-doa agar menjauhkan diri daripada api neraka. Kemudian ada yang kita bahas sedikit, bahwasanya kenapa termasuk kemuliaan yang ketujuh adalah Allah selamatkan dari api neraka. Karena banyak juga orang yang berkata begini, ya udahlah, nggak apa-apa lah kalau masuk neraka, ntar juga Allah kan maha pengasih, paling setahun 2 tahun di neraka, habis itu masuk ke surga. Subhanallah. Jangan pernah punya cita-cita mampir ke neraka, meskipun sedetik, 2 detik, 3 detik, jangan. Karena ciri khasnya orang Bani Israel pada saat itu, karena mereka hobinya itu membunuh Nabi. Bani Israel itu 100 tahun di akhirat. Sehari 100 tahun di akhirat. Dan siksaan teringannya di akhirat itu, naudzubillahi min dzalik. Kalau kita mengatakan dalam Al-Quran itu ada ayatnya bahwasanya seperti dikena saja hembusan sedikit dari api neraka, mereka sudah berteriak, ya Allah jauhkan aku daripada api yang sangat panas ini. Mereka sudah pikir itu neraka terberat, padahal itu hanya hembusannya doang. Subhanallah. Seperti kalau kita berada di jalan tol lalu lagi musim panas, kita buka sedikit kacanya, mobilnya full AC, kita buka sedikit kacanya, ada hembusan angin panas, itulah yang paling ringan di neraka. Lalu ternyata itu yang membuat orang mengatakan, ya Allah jauhkan aku daripada neraka yang paling dalam ini. Mereka pikir paling dalam, padahal baru hembusannya.
Bahkan dikatakan bahwasanya salah satu siksaan paling ringan juga itu dialami oleh seseorang, bahwasanya dia mendapatkan sendal daripada api neraka ketika dia memakai sendal tersebut mendidih otaknya. Naudzubillah. Dari sendalnya yang panas, otaknya yang mendidih. Naudzubillahi min dzalik. Maka ketika kita melaksanakan sholat 5 waktu, menjaga sholat kita, salah satu kemuliaannya adalah dijauhkan daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kisah-kisah mengharukan tentang orang yang dijauhkan daripada api neraka. Ada yang merangkak nanti orang terakhir masuk ke surga ketika Allah katakan, ya udah kalau gitu, kalau kau mau istirahat dari siksa api neraka, kau keluarlah sebentar. Keluar, ya Allah boleh nggak aku ngintip-ngintip ke surga? Ya udah, kamu dekat-dekat ke surga. Dibangunkan pohon sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dia mengatakan, ya Allah boleh nggak aku masuk ke surga? Akhirnya dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan pernah bercita-cita untuk mampir ke neraka. Dengan cara apa? Dengan cara menjaga sholat 5 waktu sehingga mendapat kemuliaan, yaitu dijauhkan daripada api neraka. Wallahu ta'ala a'lam. Walaupun candaan. Ya Allah. Kadang coba papa masukkan saya neraka lah. Iya, banyak di sana idola aku. Coba nanti. Astagfirullah. Serem. Ya, dia pengen nyoba kali. Kita goreng aja kena minyak panas aja kita lenting. Emak-emak itu. Hanya emak-emak yang punya contoh itu. Kita bapak-bapak nggak relate ya. Nggak bisa, kita mau masak aja pakai helm. Gituin lemparin. Masya Allah. Ustaz Syam, terima kasih penjelasannya. Masya Allah. Baik, alhamdulillah udah 7 nih, kita dapat kemuliaan bagi orang-orang yang sholat tepat waktu. Kita lanjut berarti ke yang ke-8 nih, Habib Muhammad. Masya Allah, yang ke-8 yang Afwan izin bertanya. Tadi kita sebelum iklan kita bahas nih. Berarti yang ke-8 bukan yang ke-7 ya? Iya, sekarang berarti yang ke-8 sama Habib nih. Yang ke-8 berarti setelah yang ke-7 ya berarti. Ke-7 di mana-mana. Nggak mulai-mulai nih kita. Belum ke-9 ya. Habib izin nih, kan kita tahu nih jembatan Shirathul Mustaqim itu katanya lebih tipis dibandingkan rambut. Nah, itu ada kaitannya dengan jembatan Shirathul Mustaqim bagi orang-orang yang menjaga sholatnya tepat waktu. Nah, ini mohon penjelasannya Habib nih, silakan. Baik, izin semuanya, Ustaz Syam, Ustaz Lulung, Mikdad. Iya, Habib. Artinya jembatan Shirathul Mustaqim ini hanya Allah yang tahu persisnya. Tapi kenapa? Makanya orang sholat tuh kenapa? Wa yamuru ala sirat kalbar kelame. Orang yang rajin sholatnya, yang bagus sholatnya, wabil khusus tepat waktu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan melewati jembatan Shirathul Mustaqim itu secepat kilat. Tadi Ustaz Syam bilang ada yang ngerayap, ada yang merangkak, ada yang baru tengah-tengah jatuh. Yang jatuh sudah masuk nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jatuh. Makanya kan dalam sholat kita kan baca ihdinas Shirathul Mustaqim. Coba mau dengar suara kameramennya. Ihdinas Shirathul Mustaqim. Cakep. Itu Shirathul Mustaqim itu ibarat jalan tol. Jalan tol, pemirsa, jalan tol. Makanya kita minta sama Allah jalan yang lurus, jalan tol. Jadi masuk jembatan Shirathul Mustaqim itu nggak mampir ke sana, nggak mampir sana, nggak belok sana, nggak belok ke sana. Itu semuanya yang belok-belok berarti jalan hidup kita masih mau ke neraka, ke neraka, ke neraka, ke neraka. Mintanya tol, jalan lurus. Makanya ihdinas Shirathul Mustaqim. Wajar kalau Sayyidina Utsman Ibnu Affan mengatakan bahwa orang yang rajin sholatnya, menjaga sholatnya, wabil khusus tepat waktu dalam menjalankan sholatnya itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan dia. Masya Allah, kan Nabi membanggakan. Nabi itu membanggakan umatnya yang mukanya terang, yang bisa terbang ke sana kemari lewat jembatan Shirathul Mustaqim itu lewat saja, sampai penduduk akhirat nih bingung tuh sama orang-orang seperti ini, Mikdad. Dia bilang, apakah mereka para nabi dan rasul? Kok lewat sana, terbang sana, bebas. Senang mereka. Nabi bangga. Kata Nabi, laisul anbiya'i war rasul. Mereka bukan para nabi sama rasul, mereka umatku. Masya Allah. Ya, mereka umatku. Kenapa? Sholatnya awal waktu, makan yang halal, minum yang halal. Mau nih sholat awal waktu haram lanjut, judi lanjut. Ya, nggak ada syaratnya. Artinya sholat awal waktu semua halal-halal juga dilakukan. Makanya mereka sampai ini saja mengharapkan sholat diterima. Rabi' bin Haitham itu lagi sujud. Kemudian bangun. Dia mengatakan, seandainya sujudku ini Allah kasih berita. Seandainya sujudku ini Allah kasih kabar. Hai Rabi', sujudmu saat ini aku terima. Kata Rabi' mengatakan, saat itu juga aku minta mati kepada Allah. Masya Allah. Karena belum tentu sholat-sholat yang lain diterima sama Allah. Seandainya sujud itu berita nih,
wahai Rabbi, sholatmu aku terima, sujudmu aku terima. Maka kata Rabbi bin Hathab, ya Allah matikan aku sekarang. Kenapa? Takut sholat sebelum seselahnya itu nanti tidak diterima lagi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi intinya, pemirsa semuanya, sholat kita diterima nggak? Ketika kita sholat, yakinlah sholat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara nih, khususnya buat kita nih, di antara buat sholat kita khusyuk ada tips. Apa tuh? Penting nih. Apa tuh, Penting Beb? nih. Tipsnya? Ada tips dari Imam Hatim Al-Asam. Apa kata Imam Hatim? Ketika aku sholat, aku yakin malaikat Idrail ada di samping. Aduh. Ya. Jadi makmum. Artinya kapan saja kan bisa dicabut. Dia berharap ketika dia sholat dicabut. Jadi malaikat Idrail itu sangat dekat kepada aku. Jadi ketika aku sholat main-main tuh gak tepat. Aku takut mati. Pengen dia mati itu artinya pengen betul-betul dalam keadaan baik di sisi Allah. Bukan takut sama malaikat Idrailnya. Bukan. Kalau orang sholat itu gak ada takut-takutnya sudah. Cuman takutnya pengennya meninggalnya. Dia pengen meninggal dalam keadaan soleh, dalam keadaan baik. Bukan mukanya doang soleh. Kena lagi. Mudah-mudahan bisa sholat kita membantu kita lewat jembatan Shiratal Mustaqim. Aduh, Masya Allah Habib. Baik Habib, terima kasih penjelasannya. Alhamdulillah. Baik jamaah Islami Tindak yang dirahmati Allah. Selanjutnya saya mau ke Ustazah Lulung nih. Ustazah, kita tuh pasti pernah yang merasakan namanya takut gitu ya. Sedih gitu. Saya barusan mendengar tausiahnya Habib langsung takut. Takut gitu sholatnya nggak diterima selama ini. Nah, bagaimana nih katanya kemuliaan selanjutnya bagi orang yang sholat tepat waktu nih ada kaitannya dengan rasa takut, rasa khawatir. Nah, ini apa nih? Mohon penjelasannya. Apakah begitu ya? Iya. Silakan. Mohon izin Ustaz dan Habib semuanya. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, kalau kita ngomongin sholat, apalagi tepat waktu, kemuliaan yang ke-9 adalah Allah masukkan kita ke golongan hamba-hamba Allah yang tidak ada rasa sedih. Kalaupun ada sedih, sementara. Karena kadang-kadang orang tuh, gak boleh sedih. Ya boleh aja sedih, yang penting jangan lama. Boleh aja kita galau, jangan lama. Apalagi galau itu G6. Apa tuh? Apakah itu? G6. Galau gundah gimana gitu guys ya. Jadi kita tuh nggak boleh ada rasa galau. Karena yang namanya orang beriman la tahinu wala tahzanu. Tapi kayaknya lebih tuh G-nya. Apa tuh? Kan G-nya 3. Galau, 6. Gitu gimana guys tuh G juga, Beb. Gimana gitu guys. Oh iya. Nah, Tapi pengen pulang kayaknya. Rukun iman. rukun iman ya pemirsa. Jadi memang galau itu pasti ada, sedih pasti ada. Karena di dalam Al-Quran memang banyak kisah sedih, bagaimana Nabi Yusuf sedih. Tapi tetap Allah sudah berfirman, la tahinu wa la tahzanu. Jangan pada susah, jangan pada sedih. Karena apa? Antumul a'launa, karena kita semua ini sebenarnya tinggi di mata Allah derajatnya. Asalkan tadi yang ke-9, sholat tepat waktu. Agar kita dimuliakan oleh Allah dengan apa? Dihilangkannya kesedihan. Karena di dalam Al-Quran nyatakan lagi, wasta'inu bisobri wasola. Kalau emang udah mulai sempit, galau, sedih, kesel, dan sebagainya, wasta'inu, mintalah tolong kepada Allah dengan cara apa? Bisobri wasola, dengan cara sabar. Jalanin aja, nikmatin aja. Tapi habis gitu, wasola, tetap kita laksanain sholat. Kenapa? Kadang-kadang manusia nih, kalau lagi sedih, udah malas sholat Ya. Kita udah sholat, udah ngaji, udah ibadah, nggak ditolong-tolong sama Allah, udah males. Nah ini godaannya. Jadi kalau justru ketika kita lagi sedih, maka kita lo sholat kepada Allah, minta kepada Allah, wasta'inu, insya Allah Allah akan hilangkan kesedihannya. Yang kedua, di samping kita yang namanya sholat tadi, kan nyatakan sebagai wasta'inu, minta pertolongan kepada Allah. Jadi kalau emang kita sedih, wajar dong. Apalagi kalau sedih kita mikirin anak, nanti kalau saya nggak ada, mereka bisa nggak ya menjaga sholatnya? Nah, kita doa kepada Allah, biar kita kumpul di surganya Allah. Mudah-mudahan mulialah kita dalam happy dan ceria. Memang ngaji itu harus ceria, gitu. Karena di dalam Al-Quran nyatakan, kul bifadlillah wa birahmatihi fabizalika falyafrahu. Dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah, kita harus bergembira dan ceria. Jadi mudah-mudahan yang pada sedih-sedih, makanya sholat on time. Apalagi intan, biar ceria dan hilang kesedihannya. Masa sedih melulu? Orang beriman tuh harus ceria dan happy. Masya Allah. You understand? Baik, Ustazah terima kasih ya penjelasannya. Sama-sama, Masya Allah. Afwan. Baik jamaah Islam yang dirahmati Allah, ini kayaknya yang di rumah udah nggak sabar nih, pengen pertanyaannya dijawab sama guru-guru kita. Makanya sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Ceria.
Baik, Masya Allah, langsung aja kita bacakan pertanyaan pertama dari Instagram @hamba_Allah. Baik, tidak mau disebutkan namanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten, saya mau bertanya nih, jujur saya merasa kurang banget dalam hal sholat tepat waktu. Saya pernah dengar jika lagi kerja dan kebetulan lagi azan, maka utamakan pekerjaan karena ada pembeli. Nah, alhasil saya selalu lalai dalam sholat. Tapi pas udah di rumah, saya insya Allah tetap sholat mungkin maksudnya ya. Ya. Pertanyaannya Ustadz, apakah saya masih bisa mendapatkan kemuliaan sholat karena saya bekerja di siang hari, sedangkan di malam hari saya insya Allah selalu tepat waktu. Nah, ini pertanyaan bagus sekali, mungkin boleh dijawab melalui tausiah. Ustadz Syam, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru kami Muhammad, Ustaz Lulu, Mas Mikdad serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dia pernah mendengar, penanya pernah mendengar bahwasanya kalau lagi kerja ada pembeli lalu azan, maka utamakan pembeli dibandingkan sholat. Ini pendengaran salah atau pembicaraan yang salah, antara informasinya yang salah atau dia pendengaran yang salah. Yang ada adalah kalau lagi ada hajat, maka buang hajat dulu baru sholat. Ya misalnya dia lagi mules, maka dia jangan sholat dulu, maka keselesaikan dulu hajatnya, baru dia berangkat untuk sholat. Yang kedua yang dapat uzur itu kalau misalnya dia sedang dalam keadaan dihidangkan makanan, telah dihidangkan makanan, sedangkan waktu sholatnya panjang. Waktu sholatnya panjang, maka dia disunahkan ataupun disyariatkan makan dahulu. Kalau sudah dihidangkan, ini bukan dihidangkan baru pesen, masak nasi belum dimasak juga udah makan, kan katanya makan dulu baru sholat. Enggak, udah dihidangkan, udah terhidang, maka makan dulu baru sholat. Lebih baik makan ingat sholat daripada sholat ingat makan gitu. Atau yang ketiga, boleh dalam hal pekerjaan. Nah ini mungkin yang salah tangkap nih, pekerjaan yang tidak bisa diwakilkan dan pekerjaan yang tidak bisa ditunda. Contoh, dokter ahli bedah atau dokter anestesi, dokter bius. Ada orang udah dibius nih, subhanallah. Dokter anestesi itu harus menjaga, jangan sampai tersadar di tengah operasi. Jangan sampai terjadi. Jadi dia nungguin itu, meskipun dia tidak terlibat dalam operasinya langsung, operasi bedahnya, tapi dia nungguin. Kenapa dia khawatir? Siapa tahu ini terbangun, dia tambah lagi dosisnya, Digergaji lagi bangun. Subhanallah. Jangan sampai tersadar pasiennya. Nggak bisa diwakili, nggak bisa ditunda juga, udah terlanjur dibedah orang, udah terlanjur dibelek perutnya orang, nggak bisa ditunda. Maka dia boleh yakni menunda sholatnya karena pekerjaan yang ini. Tapi kalau jual beli, ayo kita bercermin dengan saudara-saudara kita di Makkah, di Madinah, mereka subhanallah di Yaman ya, karena sunnah mereka mengamalkan segala sunnah. Di Yaman itu tidak ada kayaknya yang jagain warungnya. Sebelum waktu mereka tutup. Udah tutup, Bib. Iya, jadi subhanallah. 5 menit lagi pasar itu tutup. Nanti habis sholat baru buka lagi. Dan akhirnya pembeli pun mengerti, karena orang lagi sholat dia malu juga, masa nungguin doang padahal dia muslim, dia juga ikutan sholat akhirnya. Jadi jualan sekaligus dakwah. Apakah masih mendapatkan kemuliaan? Insya Allah masih mendapatkan kemuliaan. Namun kalau mau lebih mulia lagi dan berkah lagi rezekinya, utamakan sholat dibandingkan dagangan. Wallahu ta'ala a'lam. Aduh, Masya Allah. Jadi dengan sholat tepat waktu juga insya Allah dagangannya malah makin laris. Rezeki kan dari Allah. Betul, yang menggerakkan pembeli kan. Misalnya dia penjual jeruk, berapa banyak di dunia penjual jeruk? Siapa yang mengarahkan dia beli di dia? Betul. Waduh, jadi jangan takut ya, dagangannya nggak laku ya. Insya Allah ditambahin sama Allah, Masya Allah. Ustazah Lulung, izin bertanya nih. Ustazah, suka belanja ke pasar nggak sih? Ya iyalah, namanya ibu-ibu, belanjalah ke pasar, tawar sini, tawar situ, beli ini, beli itu. Emang kenapa sih nanya-nanya? Why? Nggak pernah ke pasar? Pernah sih, tapi ada yang pengen aku tanyain. Apa tuh? Tapi nanti aja deh, sekarang satu ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di Selamat Indah. Jamaah, Jamaah. Alhamdulillah. Biasanya ke pasar mana sih? Ada ke pasar